Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini saya mau ngasih tutorial cara buat makalah yang rapi dari awal sampai habis. Jadi nggak usah di-skip-skip biar bagus sampai akhir ya. Oke, dari cover biasanya itu pakai font Times New Roman dan ukuran fontnya kita. Kalau untuk covernya biasanya 16 atau 14. Kita taruh di tengah dan pakai bold dan caps lock biar langsung besar semua. Makalah. Lalu di sini judulnya contoh pengaruh HP terhadap anak. Nah, ini contoh aja. Baru untuk di bawahnya bisa diisi sedikit keterangan. Tapi kalau untuk keterangan di bawah, fontnya kita ubah jadi 12. Juga dimatikan caps locknya. Nah, ini kalau yang untuk mahasiswa bisa diisi makalah ini disusun atau dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah. Sini judul mata kuliahnya ya. Kalau untuk yang masih sekolah, ya untuk mata pelajaran apa gitu. Baru biasanya di bawah kita buat nama guru atau dosen pengampunya. Nah, itu diisi nanti dosen pengampu atau guru pengampunya siapa namanya. Baru di bawahnya biasanya kita letak logo instansinya. Nah, ini kita besar-besar kali. Nanti hasilnya di kertas pun kebesaran. Untuk bagian bawahnya kita buat disusun oleh, di bawahnya bisa ditambahin dengan grup satu atau kelompok satu atau langsung nama pun gak apa-apa. Nah, biasanya kalau yang mahasiswa itu di sini di sampingnya selalu ada NIM atau NPM-nya. Tapi kalau yang untuk siswa, ya sudah namanya aja. Saya kepala di sini. Baru untuk penutup covernya kita buat nama instansinya. Fontnya tetap selalu Times New Roman. Ukurannya 16 karena sesuai sama makalah tadi, bacaan makalah tadi. Jangan lupa tetap bold sama caps lock biar lebih cepat. Nah, ini sudah selesai. Tapi kan ini masih belum rapi ya. Memang sengaja karena membuat ukuran tiap barisnya belum kita sesuaikan. Caranya kita tekan Ctrl A biar keblok semua. Ini ya, ini tekan 1,5 biasanya jarak berbaris. Nah, ini udah pas ya, bawahnya udah nggak ada lagi, udah pas. Kita sesuaikan aja, mentok sampai bawah. Nah, oke, kira-kira ini covernya. Ini titik-titik isi sendiri aja. Nah, setelah cover, kata pengantar, ada bagian kata pengantar, ukuran fontnya buat 12 aja. Dan kalau nggak nanti di kertasnya besar kali. Nah, ini bagian isi kata pengantar bisa buat sendiri atau dari AI GPT. Biasanya dari AI aja biar cepat. Oke, diusahakan sebelum kita copy paste dari GPT-nya dibaca dulu agar setidaknya kita tahu lah. Walaupun copy paste kita tahu lah isinya. Nah, kalau sudah seperti ini tekan shift sekaligus sama ini tanda panah biar dia ke bloknya berurut. Baru kita ke menu home, kita cari ini ukuran berbarisnya kita buat 1,5 juga. Standarnya seperti ini biar itu di, oh satu lagi harus rata kanan kiri. Nah, kan lebih enak dipandang daripada kayak gini kan. Gak rapi dia ini ujung-ujungnya. Kita pakai rata kanan kiri. Baru untuk ini bagian awalnya, paragraf pertamanya, kita tekan tab itulah biar rapi semuanya. Jangan lurus gini aja kan gak enak nanti di makalahnya kalau udah di print kan. Terus ini kalau yang bold bawaan dari GPT-nya bisa kita samakan sama yang seperti sebelahnya ini. Tinggal di blok aja bisa nanti CTRL-B atau dari home juga bisa. Nah, ini kan ada bagian sehingga penulis. Ini kita ganti aja jadi kami biar lebih kayak kita yang buat. Gak apa-apa itu. Kami makanya tadi penting untuk dibaca dulu biar tahu atau ada yang nyelip atau nggak cocok.
Nah, untuk bagian bawah kita biasanya pakai yang rata kanan. Nah, seperti ini ya. Ini harus mentok paling bawah. Kita tengok dulu bawahnya masih ada kolom enggak? Masih ada satu. Nah, kenapa harus paling bawah? Nanti kelihatannya janggal dari bagian kata pengantar ini, nggak sampai bawah. Ini ukuran kertasnya A4 ya. Oke, lanjut. Siap kata pengantar, kita ke daftar isi. Untuk daftar isi kita kosongkan aja. Ini bagian akhir aja. Nanti juga ada caranya biar buat daftar isi jadi rapi dan cepat. Daftar isi kita buat bab satunya. Bab 1. Pendahuluan. Nah, ini kita pakai yang rata kanan kiri. Jangan lupa matikan boldnya. Nah, ini kita copy paste aja biar cepat. Nah, ini kan muncul angka di bawahnya. Cara untuk hilangkannya kita bisa muter balikkan. Di sini ada tanda ulang. Nah, ini kita tekan enter sekali baru kita ctrlp. Nah, kan hilang. Nanti kita tinggal naikkan aja. Ini kita sip tadi seperti yang saya suruh, sip sama sekalian tanda panah. Kita buat rata kanan kiri sama ukuran jarak per barisnya 1,5. Nah, ini kita tinggal naikkan, tinggal tekan backspace atau delete. Nah, naik baru tab. Untuk latar belakangnya sepertinya terlalu ke tengah. Nah, ini oke. Jadi perlu diingat ini harus dibaca juga ya, biar kita setidaknya ngerti walaupun copy paste. Oke, baru 1.2 rumusan masalah. Baru 1.3 nya tujuan penulisan. Ya, ini dia rumusan masalah tujuan penulisan. Kita minta lagi sama GPT. Nah, ini kan banyak nomor-nomor. Ntar dulu kita sip sama tanda panah tadi ya. Kita sudah sejajarkan dulu sama sesuaikan ukuran berbarisnya. Nah, kalau sudah seperti ini yang paling atas saja dulu kita perbaiki. Oke, backspace saja. Tekan home, lalu kita cari ini yang ada menu angka. Nah, biasanya itu seperti ini. Kalau yang satu ada tanda kurung. Nah, untuk sisanya kita tinggal backspace saja sampai ke atas. Nah, baru enter. Nah, gitu-gitu aja dan seterusnya. Ini caranya juga sama macam rumusan masalah. Kayak gitu juga tadi urutan buatnya. Kita sip dulu. Jangan lupa kita buat fontnya Times New Roman. Kadang kalau dari GPT bisa Calibri. Kita perbaiki yang atasnya aja. Sama ya, dia harus sama. Next, bab 2. Kita buat bold. Taruh posisinya di tengah, sama jangan lupa caps lock. Nah, ini untuk bagian kedua kita pakai 2. Jangan lupa rata kanan kiri. 2.1. Ini cara sama. Kita tekan tombol shift, tangan kiri tombol shift, tangan kanan tekan tanda panah ini ke atas ke bawah. Ini kalau dari sini kita tekan ke atas. Untuk apa? Untuk kita buat blok bagian mana yang mau kita sesuaikan gitu loh. Nah, ini seterusnya juga gitu. Langsung aja ke bab 3 penutup.
Oke, penambah 3 kita buat 3.1 kesimpulan, biasanya di akhir kesimpulan dan sarannya. Ini semuanya sama, harus rata kanan kiri sama jarak berbarisnya 1,5. Lalu jangan lupa kita tap biar rapi. Nah, kalau ingin mengukur jarak tapnya ini, kita bisa sesuaikan dari tanda panah di sini. Nah, jadi kalau nggak sesuai bisa disesuaikan langsung di sini secara manual. Lanjut ke bagian akhir daftar pustaka. Nah, kalau ada yang dari jurnal atau artikel biar nampak lebih akademik, kita bisa mintanya dari ChatGPT buat ngasih link jurnalnya biar kita bisa cek langsung. Nih, kita cek salah satu jurnal aja ya, biar contohnya ada. Nah, ini kita tekan bagian PDF. Nah, ini dia sumber jurnalnya. Caranya bisa kita download terlebih dahulu jurnalnya. Nah, ini kan udah masuk. Kita bisa gunakan Mendeley Desktop. Nah, caranya yang sudah ada Mendeley Desktop, bagian download, nah ini udah muncul PDF jurnalnya, kita open aja. Oke, kita sesuaikan nama autornya di sini karena biasanya kayak gini error dia. Kita hapus dulu, kita lihat baik-baik siapa aja namanya, nama yang buat ya, Nur Muhammad Ghafur panjangnya. Nah, biasanya nama pertamanya itu diletak di akhir, jadi bagian Nurnya ini kita hapus dulu. Di belakang Ghafur kita koma lalu nama depannya Nur, dan juga nama author selanjutnya, jangan cuma ini aja karena yang buat ada 3 ya, ini karena biar cepet aja. Kita taruh di bagian pengertian ini, kursornya kita arahkan kemari, lalu ke menu reference, insert citation, and go to Mendeley. Ini dia folder jurnalnya, lalu kita cite. Oke, muncul ya. Nah, untuk bagian daftar pustakanya bisa juga pakai Mendeley. Kursornya kita arahkan kemari, ini kita kebukain dulu. Kita ke reference, baru insert bibliography. Oke, sudah muncul nama jurnalnya. Nah, yang terakhir bagian daftar isi. Ini kita bisa buat cepat caranya. Kita buka dulu menu home, ada yang namanya heading 1. Ini karena masih awal, kita buat modify dulu. Warnanya kita ganti warna hitam. Fontnya juga Times New Roman. Ukuran fontnya kita buat 12. Nah, karena ini untuk heading 1 kita pakai bold dan juga di tengah. Oke. Lanjut kita oke kan. Ini ya. Ini caranya kita blok bagian daftar pustaka, baru kita tekan heading satunya. Nah, ini udah jadi heading 1 nih. Tandanya ini langsung muncul ya. Kalau jaraknya terlalu pendek, kita bisa sesuaikan lagi pakai jarak berbarisnya dari sini 1,5. Nah, sudah seperti biasa.
Untuk bagian seperti subbab seperti ini, kesimpulan atau saran, kita bisa pakai heading 2. Ini kita modify juga. Karena warnanya si biru nih, kita ubah hitam dulu. Ukuran fontnya 12. Fontnya Times New Roman dan juga rata kanan kiri, karena ini untuk bagian subbab aja baru kita oke kan. Caranya sama seperti tadi. Pertama kita blok dulu bagian yang ingin kita ubah, baru kita tekan heading 2. Sama juga sama kesimpulan heading 2. Nah, untuk bagian-bagian awal seperti ini, tadi kan daftar pustaka ini bab 3 penutup atau bab 2 bab 1, kita pakai heading 1. Oke, next. Sama semua ya caranya. Nah, ini kan 1.3-nya nggak keblok, itu biarin aja, nanti itu muncul sendiri juga. Ini kan bakal hilang, ya udah kita tinggal isi lagi aja manual. Nah, untuk jaraknya terlalu kecil pakai yang tadi. Oke, nggak usah masalah. Sama juga apa, biarin aja itu dulu. Yang penting untuk bagian sub bab itu pakai heading 2. Kalau bagian per babnya ini kita pakai heading 1. Nah, jangan lupa bagian daftar isi juga kita blok, tinggal ada dia di bagian daftar isi pula. Terakhir kata pengantarnya. Oke, sudah semua kita blok. Baru kursor kita arahkan di sini. Kita masuk ke menu reference. Baru kita cari yang menu ini, table of contents. Nah, ini kita pilih nomor 1. Nah, ini udah otomatis muncul ya. Nah, ini. Tapi ini masih belum rapi. Ini bagian contents-nya ini kita hapus dulu. Nah, untuk ke bawahnya kita shift untuk kita blok. Baru masuk ke menu home. Nah, untuk fontnya kita ganti Times New Roman, sama ukurannya kita buat 12. Jarak berbarisnya juga jangan lupa 1,5. Oke, jadi biasanya untuk ini kan nggak sesuai. Ini titik-titiknya bisa kita hapus dengan tekan shift dan tanda panah itu tadi. Nah, begini seharusnya. Nah, ini udah sekalian sama halamannya dia, jadi lebih cepat. Jangan lupa kita cek kandang bawah, seperti ini dia. Turun ke bawah dia, gara-gara table of contents. Kita tinggal tekan delete aja biar naik. Oke, selesai makalahnya. Kita cek-cek lagi. Atau ada yang salah. Saya udah benar. Oke, selesai. Kita lihat dari cover. Nah, sekian tutorialnya dari saya, semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat. Dah, itu aja lah.